Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahdan Basir dari tim Claude. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk manual book atau penjelasan webnya ya. Yaitu yang pertama kita masukin eh, nama dulu ya, ad- admin, admin. Nah, di sini untuk dashboard admin ada, kemudian ada proyek, kemudian ada material, ada kategori, kemudian ada stok, ada warehouse, ada truk, kemudian ada material request, kemudian ada presensi, kemudian ada live tracking sama user ya di sini ya. Kemudian lanjut untuk eh, tukang ya, teknik sipil ya. Nah, di bagian teknik sipil juga rada-rada mirip seperti admin, yaitu ada proyek, kemudian ada material, kategori material, presensi, kemudian ada live trackingnya juga, kemudian ada profil. Oke, lanjut kemudian di kepala gudang ya. Nah, di kepala gudang ini ada proyek, kemudian ada stok, kemudian ada warehouse, kemudian ada truk, kemudian ada material request, ada presensi, live tracking, dan foto profil. Lanjut kepala gudang tadi udah, kemudian supir ya. Nah, lanjut ke bagian sopir. Nah, di sopir ini dashboardnya seperti ini. Kemudian ada truknya, kemudian ada pengiriman, bisa ngecek pengiriman di sini ya, buat melihat kemana pengirimannya ya. Terus kemudian ada presensi, kemudian ada foto profil. Lanjut ke tukang ya, tukang. Tukang ini mirip-mirip seperti sopir ya. Nah, tapi di sini cuman ada presensi doang, presensi tok. Nah, sama proyeknya ya. Terus lanjut yang terakhir mandor ya, mandor. Nah, di mandor sini kita bisa ngelihat proyeknya ya, proyek yang dikerjakan oleh tukang tadi. Nah, seperti ini. Terus kemudian ada live tracking untuk supir truknya. Nah, supir truknya. Terus ada presensi sama foto profil. Terus lanjut kita kembali ke bagian admin ya. Eh, bagian teknik sipil. Lanjut bagian teknik sipil di sini. Teknik sipil kita bisa ngelihat proyek ya. Ngelihat proyek di sini kita bisa menambahkan proyek. Nah, nambah proyeknya di sini itu buat proyek, terus isi data proyek, isi data customer, kemudian data proyeknya, kemudian lokasi proyek serta BOQ-nya ya. Terus di sini kita bisa tambah material. Nah, di sini pilih material apa? Mau nambah material apa? Misalnya aluminium hollow. Nah, jumlahnya ini sesuai kebutuhan. Kemudian di sini juga bisa menambahkan lebih dari satu material ya, sesuai kebutuhan. Misalnya butuhnya tiga. Nah, di sini terus butuhnya baut. Terus kemudian sama eh, baut atau enggak engsel pintu. Nah, di sini jumlahnya isinya sesuai kebutuhan juga. Misalnya dia butuh aluminium hollow berapa, kemudian baut stainlessnya berapa,
kemudian engsel pintunya berapa. Nah, itu bisa. Nah, setelah dari situ bisa diklik buat proyek. Nah, buat proyek. Kemudian kita lanjut ke material. Nah, di material sini kita juga bisa menambahkan beberapa material. Di sini tambah, kemudian foto materialnya, kemudian kategori materialnya apa? Aksesoris pintu kah, aluminium, hardware, kaca, atau lem dan perekat. Terus kemudian, terus kemudian ada aluminium atau nama materialnya. Terus kemudian spesifikasi material. Terus mereknya dari apa? Itu. Terus lanjut kategori material. Di sini kita bisa menambahkan kategori materialnya ya. Kayak misalnya aksesoris pintu, aluminium, hardware, kaca, perekat. Nah, di sini nambah material nih. Nah, kategori materialnya apa? Besi kah? Eh, Stainless kah? Terus kemudian deskripsi singkatnya. Atau enggak deskripsi materialnya lah. Terus kalau udah kita klik tombol tambah. Nah, kemudian nih proyek. Nah, di proyek ini kita bisa buat proyek. Kalau udah buat proyek kayak tadi yang di awal, nah kita bisa ngecek nih proyeknya nih. Tinggal diklik bagian mata, terus di sini ada BBQ, BBQ lagi, BOQ. Nah, di sini ada permintaan aluminium holo 4x4 sebanyak 10. Nah, nanti di sini di ACC sama eh, warehouse kalau nggak salah. Eh, iya di ACC dari warehouse. Nah, nanti setelah di ACC, nanti dicek material. Seperti ini pengecekan material nih, contohnya. Nah, di sini eh, nanti muncul bagian BOQ-nya yang diminta, berapa banyak. Terus kemudian di sini cek material ada dua ya, buat ngeceknya ya. Kalau hijau, kalau warna hijau itu tandanya terpenuhi, dan warna merah itu dia belum ada, terus kurang stoknya atau enggak stoknya habis. Misalnya kayak gini, aluminium holo 4x4 dibutuhkan 150. Nah, yang tersedia lagi kosong. Jadi di sini bakal muncul kurang 150 seperti ini. Nah, habis dari cek material, lanjut dia ke bagian instalasi. Oh, produksi dulu, sorry. Lanjut ke produksi dulu. Nah, di produksi sini kita bisa ngecek kayak yang di awal tadi yang tadi jelaskan. Terus di sini cek material. Nah, di sini karena dia semua udah terpenuhi produksinya. Nah, di sini warna hijau semua. Gini, hijau. Nah, nanti di foto ya progresnya untuk lanjut ke bagian instalasi. Nah, ini belum ada. Nah, lanjut ke bagian instalasi. Contoh seperti ini, bagian instalasi. Ini BBQ-nya, BOQ-nya dia butuh dua material. Nah, terus untuk progresnya udah ya. Yang tadi bagian produksi udah dicek, semua udah hijau. Lanjut ke bagian instalasi. Nah, bagian instalasi ini nanti bakal difoto. Difoto, terus disetujui. Progres sudah disetujui. Nah, dari situ lanjut ke bagian tim pemasangan. Nah, di sini tim pemasangan ada mandor, ada tukang, ada sopir, sama ada truk. Nah, truknya ini. Terus nanti kalau udah ini instalasi, nanti bagian lanjut ke eh, per pihak satu. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, dari sini
buka proyek, nanti di sini dicek. Nah, nanti bisa ditambahin, misalnya role-nya apa, misalnya mandor, namanya siapa, jadi bisa lebih dari satu mandornya. Terus supirnya bisa dipilih truknya, terus supirnya siapa, tukang git, tukangnya juga gitu, kayak gini. Progresnya udah. Nah, terus nanti kita bisa request kalau misalnya barangnya kurang. Nah, kita request. Nah, nanti dikirim, di request nanti dikirim. Terus kemudian lanjut ke mandor ya. Nah, lewat 01. Nah, nanti di mandor ini bisa ngecek proyeknya yang tadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat data customernya, terus kemudian lokasi proyeknya, terus barang yang dikirim, terus kemudian untuk timnya. Nah, nanti kalau misalnya tadi kan dari teknik sipil, terus kepala gudang, lanjut ke mandor. Nah, nanti yang di mandor di sini, kalau misalnya instalasinya udah selesai, nanti di sini tandai proyek selesai gitu. Nah, di sini juga kita bisa ngelihat proyeknya apa aja yang ini belum itu dikirim, ini dikirim, ini lagi persiapan gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Terus kalau misalnya kurang paham nanti bisa lihat ulang di manual book yang bagian laporan. Eh, Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.